Ujian bulanan Holy Spirit Snow Fox dimulai. Siapa yang bisa membunuh monster terbanyak di hutan kabut, akan mendapat hadiah. Hadiahnya adalah 1 botol cairan pencuci sumsum. Namaku Linmo. Di kehidupan sebelumnya, aku seorang desainer mesin. Terjebak antara bersaing mati-matian dengan rekan kerja atau sesama profesi. Akhirnya aku memilih untuk menghabisi diriku sendiri. Setelah mati mendadak, aku terdampar di dunia fantasi ini. Dan di sini, aku mendapatkan sistem 1000 jalan. Oh iya, hari ini aku belum melatih 1000 jalanku. Sistem 1000 jalan. Selamat kepada klan Su, telah bertahan melatih 1000 jalan selama 10 tahun. Hadiahnya, 100 tahun Cultivation Orbit. Masing-masing 1 bendera pemanggil arwah dan roh pemanggil arwah. Dan naik ke Yinjiang Realm. Yinjiang Realm, sistem orang lain langsung naik ke Dewa Agung. Kok sistemku cuma bisa naik selangkah demi selangkah? Tuan rumah, sistem ini adalah sistem 1000 jalan. Harus menyelesaikan misi pertemuan tak terduga untuk meningkatkan Cultivation. Bonus dari pertemuan tak terduga juga disertakan. Masa masih ada pertemuan tak terduga? Kok jadi ada perasaan penasarannya? Ah, daripada berkelahi, mending tidur nyenyak. Cairan pencuci sumsum itu kan bukan barang yang langka banget. Terima kasih atas bantuan putra mahkota Yan Lai. Nah, datanglah si raja kerja keras paling sombong di dunia ini. Limo, jangan pikir aku tidak dengar. Barusan kau ngomong apa sih? 1 tetes cairan pencuci sumsum susah dicari meski dengan emas segunung. Apalagi 1 botol penuh. Ya sudah terserah kamu saja. Kau si sampah. Sehari-hari selain tidur, apalagi yang bisa kau lakukan? Maaf, selain tidur. Aku juga bisa pakai cairan pencuci sumsum untuk merendam kaki. Wahahaha, kau ini sedang bermimpi ya? Kau bahkan belum bisa menembus Vive Path's First Heavy Realm. Masa bilang pakai cairan pencuci sumsum untuk rendam kaki? Sampah, dengan baik hati aku ingatkan. Ujian di wilayah rahasia ini, hidup mati ditentukan nasib. Kalau aku bertemu denganmu lagi, nasibmu tidak akan seberuntung ini. So gaya apa sih? Dulu waktu aku jadi raja kerja keras, jauh lebih rendah hati dibanding kamu. Yang mulia Kaisar Jalan Hantu, mohon tunjukkan wujudmu. Selamatkan aku, selamatkan negaraku. Sudah dengar? Kerajaan suci telah dihancurkan. Katanya diserang oleh monster. 32 kota banjir darah. Keluarga kerajaan pun tak ada yang selamat. Istana kerajaan terbakar selama 3 hari 3 malam. Aku dengar putri kerajaan suci itu masih hidup. Cuma tidak diketahui keberadaannya. Kerajaan suci telah runtuh. Yang mulia Kaisar Jalan Hantu, mohon tunjukkan wujudmu. Selamatkan aku, selamatkan negaraku. Identitasku di dunia ini adalah putra dari Adipati Kerajaan Suci. Dan semua pengeluaranku di Holy Spirit Academy dibiayai oleh keluarga kerajaan-kerajaan suci. Kalau kerajaan suci sudah tidak ada, berarti tidak ada yang bayar uang sekolah dan biaya hidupku dong. Masa sih? Ini benar-benar mempengaruhi kualitas hidupku. Kalau bisa melewati wilayah rahasia ini, sampai ke Holy Spirit Academy, baru aman. Di dalam wilayah Holy Spirit Academy, semua pertarungan sampai mati dilarang keras. Darahnya belum kering, dia pasti belum jauh. Kejar. Putri Kerajaan Suci. Kau tidak akan bisa kabur. Lebih baik ikut kami dengan baik. Mimpi kalian. Kalian sengaja memasukkan monster ke Kerajaan Suci. Membantai rakyat kerajaanku. Sekalipun mati, aku tidak akan ikut kalian. Kalian mempermalukan ibuku. Menusuk kakak iparku yang sedang hamil 7 bulan lebih. Dengan tombak panjang sampai tewas. Keponakanku yang kecil itu sudah berbentuk manusia. Ayah dan kakakku bersumpah tidak menyerah, lalu dikuliti dan dibuang tulangnya oleh kalian. Digantung di tembok kota selama 3 hari. Akhirnya diberikan kepada anjing liar untuk dimakan. Aku Su Qingyue, satu-satunya anggota keluarga kerajaan-kerajaan suci yang tersisa. Bersedia mempersembahkan darah hatiku kepada Kaisar Jalan Hantu. Mohon balas dendam untuk kerajaan suci. Kerajaan suci hancur, bagaimana dengan biaya hidupku?
Su Qingyue, satu-satunya anggota keluarga kerajaan-kerajaan suci yang tersisa, bersedia mempersembahkan darah hatiku kepada Kaisar Jalan Hantu. Mohon balas dendam untuk kerajaan suci. Satu-satunya anggota keluarga kerajaan-kerajaan suci yang tersisa. Tuan Su, misi doa giokmu telah dimulai. Menyelamatkan Su Qingyue akan mendapatkan hadiah doa giok. 1. Ingatan identitas. 2. 100 Spirit Stone. Mengerjakan misi doa giok bisa menghasilkan uang juga. Bagus. 100 Spirit Stone bisa bikin bebas dari tekanan papan. Dia mati. Belum mati. Dia pingsan karena kehilangan terlalu banyak darah. Dia benar-benar berhayal bisa membangkitkan Kaisar Jalan Hantu, yang sudah menghilang selama ribuan tahun. Sungguh bodoh. Bawa dia dulu kembali untuk diadili oleh Ketua Pavilion. Ini, Shao Hunfen, siapa kau? Halo semuanya, aku cuma lewat. Melihat kalian mengganggu seorang gadis. Aku jadi ingin membantu. Si kampungan sok jadi pahlawan, tidak tahu diri. Jangan kira Zhao Hunfen MU bisa mengancam kami. Kami semua punya kultivasi bela diri tingkat 5 cermin. Kultivasi 5 cermin lumayan kuat. Entah Yin Jiangjingku bisa mengalahkan mereka atau tidak. Apa yang kau bicarakan? Yin Jiangjing adalah kultivasi jalan licik. Seni rahasia jalan hantu sudah hilang ribuan tahun. Berani-beraninya menipu kami. Lonceng pemanggil arwah. Ini tidak mungkin. Ilmu jalan hantu sudah terputus warisannya. Kau tidak mungkin seorang kultivator jalan hantu. Tidak perlu formasi pedang terbelah. Aku sudah melihatnya ratusan kali. Yin Jiang ternyata bisa memanggil pasukan dan Jenderal Yin untuk bertempur. Langit dan bumi tak terbatas. Arwah, kembalilah. Pasukan dan Jenderal Yin. Semua patuh pada perintahku. Sebelas. Jenderal terkenal kerajaan suci, Lu Yuan, yang gugur dalam pertempuran tahun lalu. Tidak mungkin. Hei, aku adalah jenderal terkenal kerajaan suci, sudah membunuh musuh tak terhitung. Cuma beberapa sampah seperti ini juga harus meminta bantuanku. Apakah kau tidak ingin hidup? Tidak, senior, aku baru sampai tingkat Yin Jiang. Belum tahu cara membedakan panggilan. Senior, ampunilah nyawaku. Prajurit Lu Yuan memberi hormat pada Kaisar Jalan Hantu. Jangan sembarangan memberi hormat, aku belum mencapai di Guijing. Seni rahasia Jalan Hantu adalah warisan suci kerajaan kami. Sejak Kaisar sebelumnya, Yun, meninggal. Kerajaan suci sudah ribuan tahun tidak memiliki kultivator Jalan Hantu. Kemunculanmu membuat hamba sangat terharu. Seni rahasia Jalan Hantu benar-benar langka seperti panda. Menurut pengetahuan hamba, untuk mencapai Yin Jiangjing setidaknya butuh 300 tahun kultivasi. Di usia muda seperti ini sudah mencapai Yin Jiangjing. Sudah merupakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hamba berdoa agar Anda bisa naik ke wilayah dewa. Menjadi dewa hantu. Para sesepuh akademi menggunakan cermin bayangan untuk melihat situasi di dalam ruang rahasia. Tidak boleh biarkan dia terus berkelahi di ruang gelap. Itu. Terima kasih ya. Bagaimana kalau kau mundur dulu? Hamba siap kapan saja menerima perintah Kaisar. Hampir saja. Putri Kerajaan Suci, Su Qingyue, arwahnya kembali. Kau, Kaisar, kau, Kaisar Jalan Hantu. Kau Putri Kerajaan Suci Su Qingyue. Berarti kau pasti sangat kaya, ya? Kaya. Iya, maksudku uang kertas, emas. Negaraku sudah hancur, keluargaku punah, aku tidak punya uang sepeser pun. Keluarga kerajaan-kerajaan suci benar-benar jujur ya.
Sama sekali tidak punya tabungan. Maaf ya, putri. Aku tidak bisa membantumu. Carilah orang lain. Kumohon, Kaisar Jalan Hantu, berikan keadilan untuk kerajaan suci kami. Saat ini aku hanya kultivator Yin Jianjing. Bukan Kaisar Jalan Hantu, tidak bisa membantumu. Keluarga kerajaan-kerajaan suci mencintai rakyat seperti anak sendiri. Rakyat hidup damai dan sejahtera. Hanya karena kabar angin bahwa negara kami memiliki harta karun kuno. Sekelompok orang langsung menghancurkan kerajaan suci, membantai rakyat kami. Sejak zaman dahulu, kerajaan suci mengutamakan perdamaian. Tidak pernah menyerang negara lain. Apakah perdamaian yang kami perjuangkan justru menjadi alasan bagi orang lain untuk merampas seenaknya? Aku melihat kau memakai plakat Adipati Kerajaan Suci. Putra Adipati Keluarga Lin. Meskipun kau tidak mengaku sebagai Kaisar Jalan Hantu, tapi ayah dan kakakmu gugur dengan gagah berani dalam pertempuran. Apakah kau tidak ingin membalas dendam untuk mereka? Dunia ini ternyata begitu tidak adil. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan misi tersembunyi. 110 poin telah masuk. Mulai memutar ingatan identitas. Semua ini salahku. Karena tubuhku sangat lemah. Membuat MUR lahir dengan penyakit. Suamiku, bagaimana ini? Tabib bilang MUR mungkin tidak akan bertahan sampai usia 10 tahun. Istriku, jangan menyalahkan diri. Aku sudah melapor kepada Yang Mulia. Saat MUR genap berusia 5 tahun, dia akan dikirim ke Akademi Suci untuk berkultivasi. Di sana energi spiritualnya melimpah. Juga ada obat-obatan ajaib. MUR kita pasti akan tumbuh besar dengan selamat. Tapi, sebelumnya yang ditunjukkan Xiao Er. Kalau hal ini sampai dia. Ayah, ibu, tenang saja. Meski aku tidak masuk Akademi Suci, aku tetap bisa latihan dengan baik. Yang paling penting, selamatkan nyawa adikku. Apakah keluargaku sudah semuanya gugur? Sang Adipati dan putra mahkota tewas di tangan monster level 5. Kerajaan suci sudah direbut monster. Ibumu. Sepertinya. Ujian dimensi selesai. Juara pertama, Yan Lai. Memang aku cuma orang yang nyelonong masuk. Tapi bertahun-tahun ini aku hidup boros dan malas. Kerajaan suci sudah membesarkanku. Ikutlah denganku. Tadi di cermin dimensi ada cahaya kilat. Meski samar-samar, tapi energinya luar biasa kuat. Jangan-jangan ada murid di dalam, yang berhasil naik ke level 5-7. Elder Dugu, jangan terlalu khawatir. Latihan di dimensi memang membantu murid naik level. Pangeran Yan Lai bisa naik ke level 5-7. Luar biasa sekali. Kalau aku juga tiap hari makan pil ajaib, pasti aku juga bisa. Iri banget sih. Bukannya Akademi Suci tidak boleh dimasuki orang luar. Memang tidak boleh. Tapi setiap murid boleh bawa satu pelayan. Si sampah ini belum mati juga. Pangeran Yan. Masih sepanas itu ya sifatnya. Lin Mo, si sampah, akhirnya pulang juga. Kukira kau sudah dimakan monster. Berkah pangeran, aku belum mati. Kau pasti belum pernah lihat cairan pencuci sumsum. Hari ini aku kasih lihat. Oh, cuma mau pamer. Tapi, barang ini aku juga punya. Gak usah deh. Aku takut mataku silau. Kau boleh pergi. Tapi perempuan ini tinggal. Pangeran Yan mau merebut pelayanku. Perempuan yang kusuka. Pasti dapat. Senior Yan Lai. Elder Dugu mencari. Lin Mo, yang melawanku. Akhirnya selalu tragis. Tunggu saja. Pangeran Yan ini memang agak lebay. Ayo pergi. Kok pingsan? Pembuluh energi putus, napas kacau, ladang spiritual kering. Meski 3 jiwanya sudah kukembalikan, Su Qingyue terluka terlalu parah. Sepertinya aku memang tidak berbakat meracik pil. Sudahlah, pindah jalur dulu. Selamat, tuan rumah dapat hadiah 1000 jalan. Skill point peracik pil sempurna. Peracik pil sempurna.
Setelah naik ke Yinjiang Realm, hadiahnya sekeren ini. Ada apa? Ada yang naik level. Ini, jangan-jangan ada yang mencapai pencerahan. Wangi. Aroma ini membuat batasanku selama 50 tahun mulai goyah. Aku berhasil. Aku naik ke 5 jalan 3 lapis. Ini, ada yang meracik Dewa Pil sempurna. Murid. Tidak tahu pil apa yang Kaisar berikan. Bisa memperbarui pembuluh energi dan naikkan kultivasi. Dewa Pil sempurna. Apa? Dewa Pil sempurna. Kaisar, di benua Suanu yang bisa meracik. Dewa Pil sempurna tidak sampai 3 orang. Memang produk sistem selalu berkualitas. Pasti Kaisar susah payah mendapatkan Dewa Pil sempurna ini. Tapi malah diberikan padaku. Dengan Dewa Pil sempurna, luka Qin Yue sudah sembuh. Terima kasih Kaisar atas pilnya. Tidak apa, yang penting kau sehat. Memang pantas Kaisar kerajaan kami. Balas dendam kerajaan ada harapan. Kaisar mau balas dendam untuk kerajaan. Qin Yue sangat berterima kasih, rela jadi apa saja. Jangan begitu, kerajaan ini juga tanah airku. Jalan balas dendam penuh rintangan. Meski Kaisar menjadikanku tungku kultivasi. Aku rela. Tungku kultivasi, putri ini memang cantik luar biasa. Tapi aku tidak suka hubungan tanpa perasaan. Bicarakan nanti, kau istirahat dulu. Sang Kaisar Agung, apakah engkau memandang rendah diriku? Yang mulia, para pengikut yang dikirim untuk memburu Su Qin Yue. Lentera jiwa mereka semua telah padam. Su Qin Yue. Dia berhasil melarikan diri. Sekumpulan orang tak berguna, bahkan seorang wanita pun tak bisa kalian tangkap. Apa gunanya aku memelihara kalian? Su Qin Yue adalah tempat perapian milikku. Ditambah lagi warisan dan pusaka kerajaan suci. Pasti dia tahu di mana semuanya berada. Baik, hamba akan turun tangan sendiri untuk menangkapnya dan mempersembahkannya kepada Yang Mulia. Kerajaan suci adalah negara besar yang makmur selama ribuan tahun. Namun dalam waktu begitu singkat, mereka dihancurkan oleh pasukan monster. Ini jelas-jelas sebuah konspirasi. Untuk membalaskan dendam, aku harus lebih dulu menguasai ilmu silat hantu. Selamat, tuan rumah. Membaca buku di bawah bulan memicu misi kebetulan. Panggil sekali petugas resmi neraka. Dan tuan rumah akan mendapat hadiah dari pertemuan kebetulan ini. Pertama, 200 tahun kultivasi jalan hantu. Kedua, dapatkan senjata pusaka, cambuk penyedot jiwa. 200 tahun kultivasi jalan hantu. Hanya tinggal 800 tahun lagi untuk naik ke tingkat jenderal ke-8. Petugas pengikat jiwa dari neraka kuno, datanglah segera. Sang Kaisar Agung berlatih dengan keras. Aku harus membuatkan dia makanan enak untuk mengembalikan tenaganya. Akhirnya kutemukan kau.
Tak kusangka. Putri kerajaan suci yang dipuja ribuan orang, ternyata sedang memotong kayu bakar di hutan belantara. Sungguh memalukan. Siapa kau? Putri, kau sudah membunuh begitu banyak anak buahku. Masih juga tak mengenaliku. Kau adalah pemimpin paviliun bayangan. Kalau Putri sudah tahu itu aku, ikutlah denganku. Agar lengan dan kakimu yang mungil tak terluka. Tempat ini sepi tak berpenghuni. Bisakah Sang Kaisar Agung mendengar teriakanku minta tolong? Apa yang harus kulakukan? Bahkan setelah memakan pil dewa terhebat sekalipun, kultivasiku hanya mencapai tingkat 2 dari 5 jalan. Tipu muslihat kecil. Mengejek, dia bahkan tak mencapai tingkat 1 dari 5 jalan. Berani-beraninya menyebut diri Kaisar Agung. Su Qingyue, kurasa kau sudah gila. Bisa menahan serangan tingkat 8 dari 5 jalanku. Kultivasi jalan hantu tingkat turunnya ke 8. Setara dengan tingkat 6 dari 5 jalan. Hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetap tak cukup. Kaisar Agung, hati-hati. Terlalu lancang, seumur hidup aku paling benci. Orang-orang mesra seperti kalian berdua. Sesadis ini, sudah berapa lama kau jomblo? Anak kecil lancang, mencari mati. Ajalmu sudah tiba. Bayangan, pemimpin paviliun perak, kau membantai rakyat kerajaan suci. Jiwa yang kau bunuh mencapai puluhan ribu. Segera ikut kami kembali ke neraka, untuk mempertanggungjawabkan dosamu di hadapan Raja Yama. Tidak, tolong. 3 jiwa dan 6 rohmu disedot pergi. Kau ini siapa sebenarnya? Bisa menguasai seni rahasia jalan hantu. Kau tak pantas mengetahuinya. Kesabaranku terbatas. Katakan, siapa yang menyuruhmu di belakang? Jangan harap kau akan tahu. Satu cambukan ini, menyedot sisa roh terakhirmu. Rasanya, kira-kira disukai oleh sang pemimpin. Su Qingyue, dasar perempuan hina. Kalian semua orang kerajaan suci adalah sekumpulan sampah. Pantas saja negara kalian dihancurkan. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Cambuk penyedot jiwa akan membuat roh dan jiwamu tercerai-berai. Raja Yama pun tak bisa menyelamatkanmu. Nenek, Putri. Aku salah, aku mengatakan hal yang salah. Kau hanya punya satu kesempatan. Jika jawabanmu tak memuaskanku, kau bahkan tak akan mendapat kesempatan masuk ke alam binatang. Adalah kerajaan Yan yang mengerahkan pasukan monster untuk menghancurkan kerajaan suci. Su Qingyue memiliki tubuh yin ekstrim. Bercengkrama dengannya, kultivasi akan melesat ribuan li dalam sehari. Karena itu putra mahkota kerajaan Yan ingin menangkapnya sebagai tempat perapian. Masih ada lagi. Semua yang kuketahui sudah kukatakan. Tak berani menyembunyikan apapun dari Tuan. Kalau begitu, bawa dia pergi. Bukankah kau bilang, asal aku jujur, kau tak akan melukai rohku? Oh, benarkah? Aku tak pernah bilang akan membebaskanmu jika aku puas. Kau, licik, pengecut tak tahu malu. Kau,
Sebagai pemimpin organisasi pembunuh, tak bisa membedakan benar salah, mata buta oleh keuntungan. Jiwa yang kau bunuh tak terhitung banyaknya, terjerumuslah ke neraka tanpa henti. Hamba mohon pamit, siap diperintah oleh Kaisar Agung. Tidak. Kaisar Agung, ini teh yang kuseduh dengan embun pagi. Silakan cicipi. Su Qingyue mengatakan pusaka dan warisan kerajaan suci hanyalah omong kosong dari dukun. Tapi tubuh Yin ekstrim milik Su Qingyue ini sendiri sudah bisa dianggap sebagai pusaka. Maka warisannya seharusnya adalah seni rahasia jalan licik. Kaisar Agung, HM, kau memang memiliki tubuh Yin ekstrim. Kamu tidak cocok untuk jalur bela diri. Mulai hari ini, beralihlah ke jalur siluman. Jika ingin memulihkan kerajaan suci, latihlah dirimu dengan giat. Ini, semuanya pil ajaib kualitas tertinggi. Ini, teknik rahasia jalur siluman yang sudah hilang sejak lama. Teknik rahasia jalur siluman sudah mencapai tingkat tertinggi. Jika dilatih sampai puncak, kesadaran bisa menyatu dengan alam semesta, terbang ke alam dewa tertinggi. Kaisar Agung, Anda rela mengajarkan segalanya. Qingyue tidak bisa membalasnya, hanya. Karena teknik rahasia jalur siluman adalah ilmu rahasia kerajaan suci. Maka itu bukan koleksi pribadiku. Ambil dan latihlah. Tanyakan jika ada yang tidak dimengerti. Lagi pula aku sudah sangat menguasainya. Ditambah ada sistem pendukung. Dia putri kerajaan suci. Memberikannya padanya paling tepat. Kaisar Agung, aku pasti akan berusaha keras meningkatkan kultivasiku. Putra mahkota Yan Lai dari kerajaan Yan. Kau sendiri yang mencariku. Shadow sudah mati. Su Qingyue. Siapa orang hebat di sekitarmu? Yatim piatu, leluhur akan segera mencapai terobosan. Cepat temukan warisan kerajaan suci. Dan pusaka untuk dipersembahkan kepada leluhur. Ingat, jangan sampai mengganggu Maha Suci. Siapapun yang melindungi Su Qingyue berani menghalangi jalanku, akan kuhancurkan jiwa dan raganya. Hamba bersedia melayani yang mulia. Segera aktifkan teknik rahasia pelacakan darah dan jiwa. Aku ingin tahu dia bersembunyi di mana. Yang mulia, teknik ini sangat merusak tubuh. Su Qingyue, di mana kau bersembunyi? Tempat tinggal murid Akademi Suci. Orang luar tidak bisa masuk Akademi Suci. Bahkan jika Su Qingyue putri kerajaan suci pun tidak bisa. Bagaimana dia bisa masuk? Bukankah Akademi Suci tidak mengizinkan orang luar? Benar, tidak boleh. Tapi setiap murid boleh membawa satu pelayan. Begitu rupanya. Lin Mo. Ternyata sampah sepertimu yang membantunya. Bagaimana aku lupa kau juga orang kerajaan suci. Akademi Suci melarang pertarungan pribadi. Rencana kita juga tidak boleh mengganggu. Maha Suci Akademi Suci. Bagaimana membunuh Su Qingyue? Buat kesempatan untuk menarik mereka keluar dari Akademi Suci. Soal Lin Mo, sekalian saja dibunuh. Urusan ini kuserahkan padamu, Jenderal Si. Jangan sampai aku dan ayahanda kecewa padamu. Bawahan pasti akan membawa kepala kedua orang ini untuk yang mulia. Lin Mo. Meski tidak tahu bagaimana kau membunuh Shadow, tapi si KAI dan Shadow bukan selevel. Kali ini tamatlah riwayatmu. Setelah memakan pil-pil ajaibku, bahkan orang biasa tanpa dasar sekalipun bisa dibentuk menjadi jenius kultivasi. Latihan harian 1000 jalur terbuka, apakah tuan rumah akan melatih? Latihan berhasil, hadiah, kultivasi jalur siluman 500 tahun. Ada satu hal hampir terlupa. Langit bumi tanpa penyakit, barat kembali, pasukan dan jenderal. Semua patuh tanpa perintah.
Jenderal terkenal Kerajaan Suci, Lu Yuan. Ada keperluan apa Kaisar Agung memanggil hamba? Akan kuperkenalkan seseorang. Jenderal Besar Lu Yuan. Kerajaan Suci telah hancur. Ribuan monster tiba-tiba menyerang 32 kota. Jenderal penjaga tidak siap. Rakyat Kerajaan Suci lebih dari separuh tewas dan terluka. Aku akan menghabisi cucu Yanlai itu. Kau sudah mati. Tanpa aku. Kau bahkan tidak bisa keluar dari ruangan ini. Apalagi Akademi Suci dijaga Maha Suci. Dengan tingkat kultivasi In Shuai Jing sekarang. Bukan lawannya, bisakah kau mengalahkannya? Maha Suci, tinggal selangkah lagi bisa terbang. Menjadi Xuan, aku memang tidak bisa. Jenderal, dendam penghancuran kerajaan, Qin Yue pasti akan balas. Putri, hamba juga pasti akan membantu sepenuhnya. Mantap, lama tidak merasakan kesenangan seperti ini. Saat hidup dulu paling suka minum arak besar-besaran. Putri, Kaisar Agung, aku harus pergi dulu. Panggil aku saat membunuh anjing-anjing kerajaan Yan. Putri, hamba ingin bertanya. Tidak pernah. Jenderal, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Ayahanda dan ibunda tidak pernah menyalahkanmu. Kekalahan pertempuran itu bukan salahmu. Itu karena si Kai licik menggunakan siasat curang. Kau selamanya jenderal terkenal Kerajaan Suci kami. Elder, untuk apa memanggil kami? Katanya ada dunia rahasia di utara terbuka. Akan mengirim kita semua masuk untuk berlatih. Hah? Aku tidak mau pergi. Dunia rahasia ini tidak biasa. Semua alat spiritual dan ramuan obat di dalam sana benar-benar barang bagus. Ambil satu saja, pasti bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Tenang. Murid-murid yang tercantum dalam daftar ini, 3 hari lagi, akan berangkat ke wilayah rahasia di utara untuk menjalani ujian. Boleh membawa 1 orang pelayan. Waktu ujiannya 7 hari. Syaratnya, setiap orang harus membawa pulang inti monster level 5. Kalau tidak, akan diusir dari Akademi Suci. Ke wilayah rahasia kau boleh bawa pelawan. Rasanya ada yang tidak beres. Lin Mo, jangan lupa bawa pelayanmu. Kali ini, Yang Mulia berharap kau bisa pulang hidup-hidup. Yan Lai. Menurutmu, giokmu ini harganya berapa? Yang Mulia, wilayah rahasia ini sungguh indah. Yang Mulia, air danau ini begitu sejuk. Monster level 4. Selamat, tuan rumah memicu misi pertemuan tak terduga. Menyaksikan orang lain membunuh monster. Bisa mendapatkan hadiah. Pertama, 300 tahun kultivasi jalan rahasia. Kedua, teknik penempaan senjata. Dengan tingkat kultivasinya yang sekarang dicermin peluru rahasia, dia sepenuhnya mampu membunuh monster level 4. Ini kesempatan bagus untuk melatihnya. Kristal besi misterius, tembaga batu petir ungu, fajra cahaya senja. Ini semua bahan tempa yang diberikan oleh 1000 jalan. Akhirnya bisa digunakan.
Yang Mulia mengajariku kultivasi. Kebaikannya sangat besar, aku tidak boleh mengecewakannya. Cengkeraman Raja Jiwa. Yang Mulia. Bagus, cukup hebat. Putri Kerajaan Suci memang tangguh. Sayangnya kau bersenang-senang terlalu awal. Palu besiku adalah senjata tingkat dewa. Seberat puluhan ribu kati, lihat berapa lama kau bisa tahan. Gadis kecil ini masih berhayal ingin membunuhku, mimpi di siang bolong. Bulan bintang. Tidak mungkin. Buka. Bagus. Lu Yuan, bunuh dia. Lu Yuan, bukankah kau sudah lama mati? Kau menguasai ilmu jalan hantu. Si Kai, 100 tahun lalu, kau mengkhianati kerajaan suci. Dengan menjual informasi pasukan kami untuk bergabung dengan negara Yan. Hari ini, kau melukai putriku, tidak bisa dimaafkan. Mayat hidup berani lancang, bagus. Hari ini sekalian kubalas dendam untuk bekas luka di wajahku. Su Qingyue, bangunlah. Yang Mulia, kau baik-baik saja, syukurlah. Lukamu parah, jangan bicara dulu. Palu meteor berhikmat si Kai memang hebat. Aku tidak akan kalah olehmu. Lu Yuan, aku sudah bukan prajurit kecil. Seperti 100 tahun lalu lagi. Bunuh aku. Tidak semudah itu. Selamat, senjata telah selesai dibuat. Memulai misi pertemuan tak terduga. Menggunakan Gatling untuk bertarung. Mendapatkan hadiah misi, 500 tahun kultivasi jalan. Silakan tingkatkan tingkat suara. Li Yuan. 100 tahun lalu, senjata gambar surgamu kupotong. 100 tahun kemudian pun akan sama. Kau tidak benar-benar mengira bisa menang, kan? Senjata apa itu? Li Yuan. Pakai ini. Untuk menggantikan senjata gambar surgamu. Kekuatanku yang dahsyat.
Bajingan negarayan. Semua matilah. Senjata dewa ini. Sungguh luar biasa. Ini untukmu simpan. Satu alat spiritual lagi. Satu harta karun lagi. Perintahmu. Berani bertanya, Yang Mulia. Senjata dewa ini namanya apa? Petir ungu puncak, Gatling yang sangat hebat. Nama yang begitu bagus, hamba pasti tidak akan mengecewakannya. Yang Mulia, jiwa mereka. Kembalikan. Yang Mulia, cepat tangkap aku. Dapat kau. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia. Ada apa? Wilayah Rahasia Utara, Jenderal CKI. CKI membunuh Su Qingyue dan Lin Mo, dua bajingan itu. J. Jenderal CKI tewas. Ulangi. Jenderal CKI tewas. Tapi, jiwanya berhasil kabur kembali. CKI juga mati. Bagus, bagus sekali. Aku tidak percaya tidak bisa membunuh kalian. Bunuh semuanya. Dizun, aku sudah mengumpulkan banyak inti monster. Dalam ujian kali ini, pasti kamu yang jadi juara pertama. Rubah kecil, jangan lari. Ada apa? Aku dicakar seekor rubah. Meski dia putri dari negeri asing, tapi sifatnya tangguh dan tidak manja, benar-benar bibit yang bagus. Dizun, sepertinya kamu. Rubah tadi, itu rubah penggoda. Dizun, peluk aku. Ini harga yang berbeda. Ah, tidak, apa yang sedang aku pikirkan? Selamat, tuan rumah memicu misi pertemuan tak terduga. Menyelesaikan kultivasi ganda dengan tubuh elang suci. Bisa mendapatkan hadiah 1 orbit. Ditambah 1000 tahun dan 21.000 spirit stone. Su Qingyue memang pantas disebut tubuh suci yang menggoda. Berkultivasi ganda dengannya. Ternyata bisa mendapat 1000 tahun cultivation. Tapi... racun penggoda ini begitu kuat. Dizun. Aku. Qingyue. Kamu sedang tidak sadar sepenuhnya. Biarkan aku bantu menekan racun penggoda di dalam tubuhmu dulu. Dizun. Aku sangat sadar apa yang kulakukan. Menyukaimu. Saat kau menyelamatkanku. Saat kau memuji masakanku enak. Saat kau meningkatkan cultivationku. Saat kau mengkhawatirkanku. Dizun, Qingyue menyukaimu. Sudah lama menyukaimu. Su Qingyue, apakah kamu sudah yakin? Tidak ada kesempatan untuk menyesal.
Dizun. King Yue, saat ini aku belum berencana menikah. Dizun, jangan salah paham, aku bukan ingin kau menikahiku. Aku dengan tulus rela untukmu. Sudahlah, tadi hanya bercanda. Tunggu sampai kerajaan suci bangkit kembali. Aku menjadi yang terkuat di dunia ini. Saat itulah, aku akan menikahimu dengan meriah. Baik. Keturunan ke-38 keluarga Yan Lai. Mohon bertemu leluhur. Ada apa? Mengenai warisan kuno dan harta pusaka kerajaan suci. Leluhur. Aku menghabiskan ratusan tahun cultivation. Memanggil ribuan monster untuk menghancurkan kerajaan suci. Tapi kau hanya gagal membawa warisan dan harta pusaka kerajaan suci. Keluarga kerajaan Yan seperti kami ternyata melahirkan orang bodoh sepertimu. Leluhur, itu karena Lin Mo. Kalau bukan karena dia, aku sudah menangkap Su King Yue dan mendapatkan warisan serta harta pusaka kerajaan suci. Lin Mo. Leluhur, lihatlah. Leluhur, selamatkan aku. Lin Mo bukan manusia. Dia pembangun negara. Itu Lin Mo. Kapan dia menjadi sekuat ini? Atau jangan-jangan selama ini dia menyembunyikan kekuatannya? Tidak, pasti dia mendapatkan kesempatan tertentu. Ya, pasti si bajingan Su King Yue itu. Harta pusaka kerajaan suci di tangannya pasti diberikan ke Lin Mo. Tak kusangka, di dunia ini selain aku, ternyata ada orang lain yang menguasai seni jalan licik. Roh yang dipanggil cukup banyak. Semua ini akan menjadi milikku. Aku sendiri yang akan menangani kedua orang ini. Bagaimana rencana leluhur menangani si KAI? Sudah mati? Biarlah berkontribusi sedikit untuk kerajaan Yan di akhir hayatnya. Berubah. Masih belum pergi. Sedang memikirkan apa? Kenapa tidak tidur lagi sebentar? Kondisi tubuhmu sudah membaik. Dizun, lain kali lebih bisa mengendalikan diri. Dosa, memang terlalu tidak terkendali. Dizun sedang memikirkan apa? Kulihat sejak kembali dari dunia rahasia, kamu terus terlihat punya beban. Memikirkan ahli kultivasi di balik Yan Lai. Kapan leluhur kerajaan Yan akan muncul? Leluhur kerajaan Yan Wanshui, konon sudah hidup ribuan tahun. Kekuatannya tak terukur. Justru karena ada dia, kerajaan Yan bisa menjadi salah satu dari 3 negara kuat. 3 negara kuat. Meski benua Suanu punya banyak negara, yang bisa disebut negara kuat hanya kerajaan suci. Kerajaan Yan, dan satu lagi kerajaan Han. Tapi kerajaan Han berada di daerah dataran es. Jarang terdengar kabarnya. Apakah kamu tahu tingkat cultivation Yan Wanshui? Setelah 5-9 lapisan cermin, masih ada cermin manusia surgawi, dan cermin orang suci serta cermin bumi. Di atas cermin bumi adalah alam dewa non-hidup. Selama ribuan tahun, di seluruh benua Suanu hanya ada roh suci. Pendiri perguruan ini adalah Sage Jing. Tapi, Yan Wanshui sepertinya sudah mencapai puncak tingkat langit dan manusia. Kerajaan yang mencari pusaka dan warisan kerajaan suci.
Jangan-jangan ini untuk membantu Yan Wansui melewati tribulasinya. Tunggu aku di rumah. Mau kemana? Membunuh seseorang. Lu Yuan, bunuh dia. Li masuk perguruan sejak usia 5 tahun. Ilmu bela dirinya tak ada kemajuan sama sekali. Tak disangka, dia malah berhasil menguasai seni rahasia jalan hantu. Ujian di wilayah rahasia ini aku janjikan pada Yan Lai, diam-diam kubuka tanpa sepengetahuan para sesepuh lain. Ternyata, itu dibuka diam-diam oleh sesepuh. Jangan sampai mereka tahu. Kalau aturan perguruan dilanggar, nyawaku taruhannya. Sesepuh Hi, mau kemana? Lin Mo, ini tempat tinggal sesepuh. Apa urusanmu ke sini? Untuk membunuhmu. Jangan cari aku, ini Yan Lai, dia yang menyuapiku. Menyuruhku memasukkan namamu ke daftar peserta wilayah rahasia. Ini adalah formasi yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Sage dari Istana Salju Roh Suci. Sebuah formasi peninggalan Sang Pemulia Suci. Asal bertarung secara pribadi di neraka Istana Salju Roh Suci, maka hukum petir akan turun menghukum. Ayo, kakek Sage, kalau berani, sambar aku sampai mati. Kakek Sage, aku Pangeran Yan Lai dari Kerajaan Yan. Namaku tak akan berubah, perbuatanku pun tak akan kusembunyikan. Sage kecil di aula petir ini. Tak kuhiraukan sama sekali. Untungnya sebelum datang ke sini, aku sudah mengubah auraku menjadi aura Yan Lai. Semoga saja si sakit jiwa itu yang tersambar mati. Bendera pemanggil arwah. Ini pertama kalinya aku masuk ke dalam. Kenapa di dalamnya kosong melompong? Dengan darah, bangunkan roh naga neraka dari bendera pemanggil arwah. Dapatkan hadiah pertama, 1000 tahun kultivasi. Hadiah kedua, 500 spirit stone. Roh naga neraka. Dalam seni rahasia jalan hantu ada catatannya. Roh naga neraka adalah tunggangan dewa hantu. Wah, naga yang sangat gagah perkasa. Kok cuaca tiba-tiba berubah? Ini, jangan-jangan waktuku naik tingkat sudah dekat. Kaisar, ini camilan baru yang kupelajari. Coba cicip. Inikah kebahagiaan punya istri? Su Qingyue, rakyat kerajaan suci yang kau sembunyikan. Kini semuanya ada di tanganku. Yuan Wansui, lelaki tua brengsek, aku akan membunuhmu. Bunuh mereka semua. Wilayah tandus harus menebus dosa dengan bunuh diri. Kaisar, biarkan aku pergi sendiri. Apa yang kau bicarakan ini? Kumohon, Kaisar. Apa? Kerajaan suci adalah negaraku. Aku adalah putri kerajaan suci. Menyelamatkan rakyat kerajaan suci adalah tugasku. Kau sudah menjadi kekasihku. Aku tak bisa lagi, egois memintamu berbuat sesuatu untukku. Yan Wansui terlalu kuat. Aku takut kau benar-benar akan mati karenanya. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Kaisar. Aku ingin kau hidup dengan baik. Menjadi kaisar jalan hantu yang sejati. Bahkan jika tak bisa membunuh Yan Wansui, aku akan meledakkan dantiannya. Menghancurkan fondasi kultivasinya. Asal fondasi itu hancur, kerajaan Yan pun akan runtuh.
Tidak bisa. Kok kau sudah bangun? Obat bius itu bisa membuat kultivator tertidur 3 hari. Pil-pil ajaib itu semuanya hasil olahanku. Barang-barangmu itu tak berguna bagiku. Aku tidak sengaja. Ucapanmu kemarin. Semua ku dengar. Kau tak perlu terlalu banyak khawatir. Tapi, kultivasi Yan Wansui adalah yang terkuat di dunia saat ini. Dilihat dari tingkat kultivasi, aku memang tak setua Yan Wansui. Tapi aku punya trik. Percayalah saja padaku. Tombak-tombak baja ini seperti sebuah formasi. Harus ditemukan mata formasinya dulu. Keluarlah, formasimu sudah kuhancurkan. Sudah hampir memasuki tingkat sage. Bisa secepat ini menghancurkan formasiku. Bakatmu memang tidak buruk, anak muda. Bagaimana kalau tunduk di bawahku? Kemewahan, harta langit dan bumi, nikmati sebanyak yang kau mau. Soal wanita, mau berapapun ada. Tertawa apa? Aku adalah salah satu petarung kuat di benua Xuanwu. Banyak orang ingin berguru padaku. Jangan kau tidak tahu terima kasih. Kakek, coba tebak apa yang paling kubenci. Apa itu? Aku paling benci orang yang sok jago. Xiao Xier, hari ini adalah hari kematianmu. Bendera. Bendera? Ternyata masih ada bendera pemanggil arwah. Mau ambil barang orang? Sudah minta izin dari pemiliknya belum? Jangan terlalu cepat bersenang-senang. Kamu pikir aku yang sudah bertahun-tahun ini hanya punya kekuatan segini? Ini adalah formasi pembunuh. Sekali terperangkap, akan ada yang bisa keluar. Si tua, gaya sok jagoanmu. Sungguh tak bisa kutahan. Turun kau. Nah, sekarang lebih nyaman. Lima 5.000 tahun, belum pernah ada yang berani perlakukan aku seperti ini. Aku akan ambil rohmu untuk kulebur. Buatmu hidup lebih menderita daripada mati. Semuanya harus berakhir. Naga api, turunlah. Inilah kekuatan tingkat sage. Langit bumi tak terbatas, roh kembali. Lu Yuan, Hei Bai Wuchang, datang segera. Anak kecil, siapapun yang datang ke dunia roh, hanya seperti belalang menahan roda. Aku sudah mencapai puncak Heavenly Human Realm. Tribulasi petir Heavenly Human Realm. Sudah lama tak kuhiraukan. Kalau sudah hidup ribuan tahun, Raja Neraka pun tak bisa apa-apakan aku. Apalagi dua orang kecil seperti kalian.
Roh naga giok, serang. Melebur roh naga giok, itu kendaraan Dewa Iblis. Teknik rahasia jalan iblismu. Sudah mencapai tingkat apa? Maaf, bunuh kamu mungkin akan bawa aku ke puncak. Yin Martial Realm. Ah, puncak Yin Martial Realm pun. Takkan bisa membuat roh naga giok mengakui tuannya. Si tua bangka, gimana? Nagaku dibanding punyamu, lebih keren kan? Kamu tak pantas berdiri bicara denganku. Yin Martial Realm level biasa takkan sanggup lawan aku. Si tua bangka, ingat-ingat sumur nenekmu. Gue bukan San Wukong. Wang Wang. Rocket launcher gue bisa isi peluru tanpa batas. Belum pernah lihat senjata teknik sihir seperti ini. Kamu siapa sebenarnya? Berani latih ilmu sesat. Gue kakekmu. Si tua, masih mau sob jago. Mau kabur, sudah terlambat. Lega, benar-benar lega banget. Senjata ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Saudara. Ayo, kita pulang. Tapi, kita belum temukan sisa penduduk Sacred Kingdom. Tenang, roh Yan Wansui sudah kabur. Mereka akan pakai sisa penduduk untuk ancam kita. Jadi takkan mereka bunuh semua. Tunggu aku selesai pelajari pasukan mecha. Baru kita hitung semua utang dengan mereka. Benar juga. Masih belum tahu berapa banyak ahli yang Yanlai sembunyikan. Aku tak peduli ada makhluk kuat apa lagi yang muncul. Yang kuperhatikan adalah medan monster di jalur Sacred Kingdom. Lau, leluhur juga tewas. Bagaimana mungkin? Leluhur adalah petarung terkuat di kerajaan Yan. Bagaimana bisa tewas? Kalau ayahanda tahu, pasti akan copot posisi pangeran mahkotaku. Bahkan mungkin bunuh aku. Harus membuat ayahanda tahu. Sama sekali tidak boleh. Bagaimana? Harus bagaimana? Yang mulia, tak perlu khawatir seperti ini. Kamu datang menertawakan aku. Aku datang membantu yang mulia. Yang bunuh leluhur Wansui adalah Suki Nyue dan Lin Mo. Apa hubungannya dengan yang mulia? Tapi, akulah yang minta leluhur keluar saat dia bertapa. Kalau kamu tidak bilang, takkan ada yang tahu. Kaisar Yan hanya akan benci Lin Mo. Tidak ada hubungannya denganmu. Lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Mencabut rumput harus sampai ke akarnya, Lin Mo dan Suki Nyue harus mati. Lin Mo entah dapat kesempatan apa. Sekarang dia sangat kuat. Pasti Suki Nyue yang membantunya. Tapi tak apa, jangan lupa. Sacred Kingdom sudah kita bagi dua. Kamu dan aku masing-masing pegang separuh pengungsi Sacred Kingdom. Coba tebak, beberapa hari lalu aku temukan siapa di antara pengungsi. Siapa? Permaisuri Adipati Sacred Kingdom, Zhang Yuhuan. Bagus, sangat bagus. Lin Mo, sekarang lihat bagaimana kau masih berani sombong. Yang mulia jangan buru-buru. Kalau kekuatan Lin Mo dari Suki Nyue, maka cara terbaik adalah pisahkan mereka berdua. Lalu serang satu persatu. Paling buruk, kita masih punya pasukan monster Yaoman. Putri Koreaku memang luar biasa cerdas. Yang dimaksud, jalan agung kembali ke sumber, adalah dari tiada menjadi ada. Dari ada kembali ke tiada.
Kalian semua adalah murid dengan tingkat seni bela diri terendah di akademi ini. Cobalah renungkan makna kalimat ini. Bermeditasi dan menyelami jalan, baru bisa cepat mencapai terobosan tingkat. Elder, bisakah Anda menjelaskan lebih detail kepada adik-adik ini? Murid benar-benar sulit memahaminya. Diam, kalau tidak paham itu karena kau bodoh. Ada siapa di sini yang bersedia berbagi pencerahannya? Lin Mo. Apa? Biasanya si tua ini bahkan tidak sudi memandangku yang kecil ini. Hari ini kenapa salah panggil sampai menyuruhku ikut kuliah? Bahkan menunjuk namaku. Beberapa hari lalu aku mencari di seluruh Akademi Sacred Spirit. Hanya di atas tempat tinggal bocah berngosan ini. Aku menemukan aura pil spiritual kelas atas. Kau mulai latihan sejak usia 5 tahun. Mengikuti kuliah di akademi tidak kurang dari 1000 kali. Akhir-akhir ini ada pencerahan. Biasanya aku kalau kuliah ya melamun atau tidur. Mana ada pencerahan, kalau bukan karena hari ini. King Yue mengingatkanku datang. Aku juga tidak mau datang. Elder, jangan diuji dia. Lin mau berlatih belasan tahun. Sampai 5 jalur 1 tingkat saja belum tembus. Dia bisa punya pencerahan apa? Betul. Murid juga dengar Sacred Kingdom. Bulan lalu dihancurkan. Dia si sampah ini setiap hari bolos dan tidur. Orang yang bahkan tidak peduli negeri sendiri hancur. Bisa dapat pencerahan apa? Di Akademi Sacred Spirit, tidak membicarakan urusan dunia. Hanya membahas jalan ilmu, perkataan jangan lancang. Dia ternyata bisa menahan tekanan aura 5 jalur 9 tingkatku. Jangan-jangan bocah ini dapat bimbingan ahli. Benar-benar makan pil langka. Kalimat, dari tiada menjadi ada, dari ada kembali tiada, ini. Pikiran seseorang dalam keadaan kosong. Adalah tiada. Satu pikiran muncul berarti ada. Satu pikiran padam berarti tidak ada. Yang disebut jalan kembali ke tiada. Jalan melahirkan satu, satu melahirkan dua. Dua melahirkan tiga, tiga melahirkan segalanya. Misalnya, seperti ini. Dunia yang tercipta tanpa pikiran. Apakah kalian ingin merasakannya? Wah, itu sepak bola, bisa dimainkan seperti itu. Pikiran muncul segalanya tercipta, pikiran padam segalanya berakhir. Ini seperti aku bermimpi. Sungguh luar biasa. Cermin ilusi sebanyak itu. Butuh berapa banyak Spirit Stone untuk membelinya? Jalan, itu hanya tipuan mata. Jangan sampai terbuai. Oh, ternyata hanya tipuan mata. Kukira benar-benar nyata. Lin Mo, kau berani menipu kami dengan tipuan mata. Benar atau tidak Elder yang paling tahu? Aku malas berdebat dengan kalian. Kuliah hari ini selesai, bubarlah. Mengendalikan kesadaran jiwa orang lain. Ini adalah teknik rahasia jalan gelap Soul Shooting Art. Jangan-jangan. Sudahlah. Kehancuran Sacred Kingdom dan urusan bocah ini. Lebih baik dilaporkan dulu ke Sacred Supreme. Selamat host menyelesaikan misi Qiyu. Berhasil mendapatkan hadiah pertama, 500 tahun Cultivation. Tentang kehancuran kerajaan suci dan urusan si anak ini. Lebih baik kita laporkan dulu kepada Sang Pemulia Agung. Misi harian, hadiah yang kau beri sangat terbatas. Hanya Qiyu yang memberi lebih banyak. Bisakah kau beri lebih banyak petunjuk kesempatan langka? Maaf host, aku tidak punya fungsi spoiler. Sudahlah, mundur kau. Berdasarkan kasus pemicu misi kesempatan langka sebelumnya. Hanya ada 2 jenis. Satu kehidupan sehari-hari, satu menghadapi tantangan. Lebih baik belikan King Yue baju baru dulu. Siapa tahu dapat keberuntungan tak terduga. Kaisar akhir-akhir ini tidak menyentuhku. Katanya fisiku spesial, dual Cultivation tidak menguntungkan bagiku. Putri,
Akhirnya aku menemukanmu. Kau, Xiao Wu. Xiao Wu adalah pelayan buku yang dipilih ayah untukku. Sejak kecil selalu mengikutiku. Saat bencana menelan istana. Dia mengalihkan perhatian Assassin Shadow Pavilion. Memberiku waktu untuk melarikan diri. Putri, ini buku-bukumu dulu. Xiao Wu, benar-benar kau. Putri, Xiao Wu mencari Putri dengan sangat susah. Kemana saja kau selama ini? Putri, dulu aku ditangkap Shadow Pavilion. Dan dikurung di penjara bawah tanah mereka. Beberapa waktu lalu ketua Shadow Pavilion meninggal. Putri, Xiao Wu mencari Anda dengan sangat susah payah. Kemana saja kau selama ini? Putri, dulu aku ditangkap oleh Pavilion Bayangan. Dan dikurung di ruang bawah tanah mereka. Beberapa waktu lalu, ketua Pavilion Bayangan tewas. Di tengah kekacauan internal Pavilion Bayangan, tak ada yang memperhatikan tawanan. Aku baru saja menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Benar-benar berkat perlindungan langit. Xiao Wu, kamu sudah sangat menderita demi diriku. Putri, di penjara bawah tanah Pavilion Bayangan. Masih ada beberapa sisa rakyat kerajaan suci yang ditahan. Cepat ikut aku untuk menyelamatkan mereka. Baik, kamu yang memimpin, kita pergi sekarang. Tunggu, untuk hal ini aku harus melaporkan kepada Kaisar Agung. Kaisar Agung? Kaisar Agung yang mana? Kaisar Agung, di penjara Pavilion Bayangan ada beberapa sisa rakyat kerajaan suci. Aku akan pergi menyelidiki dulu, tunggu kabarku. Ternyata benar seperti yang diduga. Pembelian kebutuhan sehari-hari kemungkinan besar akan memicu Qi Yu. Qi Yu pasti juga akan menyukai pakaian yang kupilihkan untuknya. Selamat kepada tuan rumah, sistem Qi Yu telah diselesaikan. Berhasil mendapatkan hadiah 300 tahun kultivasi. Hadiah kali ini meski sedikit, tapi daging lalat pun tetap daging. Orang itu. Karena kondisi tubuhku sangat lemah. Membuat Moer membawa penyakit sejak dalam kandungan. Suamiku, bagaimana ini? Tabib mengatakan Moer kemungkinan tidak akan hidup melewati usia 14. Itu ibu. Baru saja melihatnya masuk ke dalam, seharusnya tidak salah. Hei, anak muda, kamu mencari siapa? Oh iya, pemilik tubuh ini meninggalkan kerajaan suci sejak usia 5 tahun. Wajar jika ibu tidak mengenalinya. Namaku Lin Mo. Moer? Benar-benar Moer. Moer. Ibu sudah menunggumu dengan sangat susah payah. Sudah berapa lama ibu di Pulau Shengling? Lebih dari sebulan. Oh, lalu mengapa kamu tidak pergi ke Akademi Shengling untuk mencariku? Aku pernah pergi, tapi di akademi tidak ada yang pernah melihatku. Mereka juga tidak mau percaya padaku. Peraturan akademi sangat ketat, aku tidak punya kemampuan untuk menerobos masuk. Jadi kamu takut menerobos akademi akan mengganggu para sage. Hingga hanya bisa menunggu aku keluar untuk membunuh. Jangan berpura-pura lagi, jelek sekali. Siapapun kamu. Aku hanya memberimu satu kesempatan untuk menampakkan wujud aslimu. Ilusi ini tak ada duanya di dunia. Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Tak ada duanya, kalau begitu kamu seharusnya belum pernah mendengar tentang mata langit jalan licik. Mata langit jalan licik, harta kerajaan suci yang diberikan Su Qingyu padamu. Benar-benar metode rahasia jalan licik. Metode jalan hantu adalah pusaka tak ternilai yang ditinggalkan. Dewa dan iblis di dunia memilikinya. Bisa mengendalikan jiwa dan roh segala sesuatu di dunia. Kerajaan suci dulu menjadi yang terdepan di antara 3 kerajaan besar. Karena menggenggam metode jalan hantu. Berani bertanya, siapa di dunia ini yang tidak menginginkannya? Lalu pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, pantaskah kamu? Aku adalah keturunan keluarga kerajaan dengan bakat terbaik. Sepanjang sejarah kerajaan Han. Semua keluarga kerajaan di dunia tidak memiliki kultivasi dan wawasan sepertiku. Bakatmu baik atau tidak aku tidak tahu. Tapi ketebalan wajahmu,
memang nomor satu di dunia. Jangan kira Su Qingyu itu berharga hanya karena memiliki tubuh yin ekstrim. Tidak lebih dari tungku yang diincar banyak pria. Menyedihkan. Wah, marah? Tampaknya Su Qingyu benar-benar membuatmu bergembira beberapa kali. Kudengar kamu membunuh leluhur Yan. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan untuk bersamaku? Dibanding Su Qingyu aku jauh lebih berguna. Adakah yang pernah mengingatkanmu? Mulutmu bau. Jauh-jauh sudah membuat orang jijik. Kamu. Bagaimana mungkin? Kamu baru mengenal Su Qing. Yu kurang dari sebulan. Tapi kekuatan tekananmu sudah melebihi puncak cermin 5-9. Lain kali saat datang untuk mati, kurangi bicaramu. Agar tidak membuatku kesal. Ling Mo jangan sombong, jangan lupa. Ibumu Zhang Yulian masih dalam genggamanku. Xiao Wu, bagaimana kalau aku membawamu terbang? Dengan pedang, akan lebih cepat. Putri, kamu tahu aku tidak punya bakat kultivasi. Terbang di langit akan membuatku takut. Lebih baik aku yang membawamu terbang. Sudah lama keluar. Kaisar Agung akan khawatir. Kamu bukan Xiao Wu. Su Qingyu, akhirnya kita bertemu. Yan Lai, kamu masih berani datang. Kamu begitu peduli pada rakyatmu. Seharusnya memilih untuk ikut denganku. Dengan patuh menyerahkan warisan jalan licik. Jadilah tengkuku yang baik. Baru aku bisa jamin rakyatmu akan selamat. Mimpilah di siang bolong. Kamu membantai kota-kota kerajaan suciku, membunuh ayah dan saudara kerajaanku, mempermalukan ibunda ratu dan saudara ipar kerajaan, memperlakukan rakyat kerajaan suciku seperti babi dan anjing untuk dibantai. Jika Su Qingyu bersumpah di sini, pasti akan menggunakan darahmu untuk mempersembahkan pada negara dan keluargaku. Melayani aku dengan baik, itu satu-satunya jalan ke lalumu. Yang mulia. Dasar orang tak berguna. Tanpa Su Qingyu, mana mungkin kau punya artefak sekuat ini? Tokoh jahat memang pantas mati karena terlalu banyak bicara. Yang mulia, karena kecerobohanku, aku terjebak. Dalam perangkap Yan Lai, aku. Jangan menyalahkan diri sendiri. Sebuah tipu muslihat, yang dirancang khusus untuk satu orang. Bahkan aku pun mungkin salah memilih. Mereka hanya memanfaatkan rasa khawatirmu. Yang mulia. Korea dan negara yang bersekongkol membantai negara suci. Mereka harus membayar konsekuensinya. Teknik rahasia jalan hantu ternyata sehebat kabar burung. Meski aku menggunakan tubuh boneka, tetap saja terluka parah seperti ini. Lin Mo, aku pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan. Leluhur. Makhluk tak berguna. Berani datang menghadapku dalam keadaan mengenaskan seperti ini. Leluhur, aku dengar 1000 tahun lalu. Anda menyusup diam-diam ke negara suci. Dan melihat teknik rahasia jalan hantu. Kurang ajar, aku adalah ahli yang terkuat saat itu. Mana mungkin melakukan hal-hal licik seperti itu? Jika tebakanku tidak salah. Sejak saat itu Anda kembali dan mulai membangun tungku puncak ini di batu bata. Anda juga menggunakannya untuk melarutkan jiwa para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. HMPH, orang bodoh sepertimu tidak pantas mengetahuinya. Hahaha, aku tidak pantas. Jangan kira aku tidak tahu.
Kau diam-diam mempelajari ilmu hantu. Hanya saja dulu kau hanya melihat sebagian kecil dari teknik rahasia itu. Selama ribuan tahun hanya mendapat sedikit saja. Kau menyuruhku setiap hari memelihara tungku puncak ini dengan darah. Tujuannya adalah agar suatu hari nanti kau bisa merebut tubuhku. Dasar orang bodoh, jangan bicara sembarangan. Sejak terakhir kali kau dibunuh oleh Lin Mo, lalu bersembunyi di dalam tungku puncak ini. Apakah untuk menggunakan perbaikan tungku ini? Untuk memelihara jiwa dan rohmu? Benar atau tidak, aku tidak perlu memberitahu dirimu. Kalau begitu, aku juga tidak perlu memberitahu dirimu. Yan Lai, berani-beraninya kau mencuri ilmu sihirku. Dasar pengkhianat yang mengkhianati guru dan leluhur. Kau akan dikutuk langit. Lin Mo, di dunia ini yang bisa mempelajari ilmu hantu bukan hanya kau seorang. Aku pasti akan menginjakmu di bawah kakiku. Membuatmu melihat siapa sebenarnya penguasa dunia ini. Selamat, Yang Mulia Putra Mahkota, atas kenaikan pangkat menjadi Kaisar Jalan Hantu. Inilah kekuatan kuat yang seharusnya aku miliki. Dia hampir menyerap semua jiwa dan kultivasi kultivator tingkat tinggi di wilayah negara Yan. Yang Mulia, dengan kultivasi Anda sekarang, bahkan pemimpin tertinggi kapal iblis suci, bukanlah lawan Anda. Aku telah menyiapkan pasukan monster untuk Anda. Ditambah dengan jutaan tentara kuat negara Yan. Seluruh pulau suci bisa kita telan. Aturan dunia selalu yang kuat yang berkuasa. Karena tatanan lama sudah usang, maka aku akan menggantinya dengan yang baru. Langit terbelah, ini adalah bencana pemusnah dunia. Ini. Aku belum pernah melihat fenomena langit seperti ini. Sangat menakutkan. Orang suci telah keluar gunung. Orang suci telah keluar gunung. Selamat datang orang suci keluar gunung. Aura yang sangat kuat. Pendiri awal. Akademi Suci telah keluar dari retretnya. Tidak, ada aura kuat lainnya. Selamat, tuan rumah memicu misi pertemuan kebetulan. Berhasil menyelamatkan dan mempertahankan Akademi Suci. Bisa mendapatkan hadiah kultivasi 6.000 tahun. Kultivasi 6.000 tahun. Bukankah itu langsung naik ke tingkat Kaisar Bumi? Ming Sheng yang tua. Asalkan kau menyerahkan sisa-sisa negara suci, Lin Mo, aku akan membebaskan Pulau Tianhe, membebaskan Akademi Suci. Lin Mo adalah murid Akademi Suci kami. Apapun perseteruan kalian, selama dia masih di Akademi Suci, aku tidak akan menyerahkannya. Baik, sangat baik, karena kau tidak mau menyerahkannya. Maka seluruh Akademi Suci akan mati bersama Lin Mo. Saat mendirikan Akademi Suci, aku telah menetapkan peraturan jelas. Akademi Suci melarang pertarungan pribadi. Putra mahkota negara Yan ini ingin melawan secara terang-terangan. Hahaha. Aturan selalu ditentukan oleh yang kuat. Sekarang aturan ditentukan olehku. Ming Sheng, serahkan Lin Mo. Mengapa putra mahkota negara Yan ini membenci Lin Mo dan negara suci? Apakah Lin Mo merebut wanita darinya? Kudengar, kerajaan Yanlah yang menghancurkan kerajaan suci. Putra mahkota Yan ini rupanya ingin memusnahkan sampai ke akar-akarnya. Jangan asal bicara, kerajaan suci hancur karena serangan lautan monster. Biarkan orang tua ini bersama dunia menyaksikan. Apa sebenarnya kebenaran di balik kehancuran kerajaan suci? Lelaki tua, apa yang kau lakukan? Cermin air muncul,
Masa lalu terungkap. Ini adalah senjata pusaka milik Sang Suci. Bisa melihat asal-usul segala hal dan kejadian masa lampau. Tampakkanlah. Mulai hari ini, benua Xuanwu tak lagi memiliki kerajaan suci. Sebarkan kabar ini. Kerajaan suci diserang sarang monster. Tak satupun anggota keluarga kerajaan selamat. Ternyata kerajaan Yan dan kerajaan Han bersekongkol menghancurkan kerajaan suci. Ini benar-benar keji. Sepertinya. Dia sekarang juga ingin memusnahkan Akademi Suci kita. Akademi Suci mana mungkin menelurkan orang kejam sepertimu. Kau beritahu kebenaran pada dunia. Lalu bagaimana? Bagaimanapun. Hari ini, kalian semua akan mati. Sistem, kau sudah selesai upgrade. Proses upgrade 82%. 83%. Mohon tuan rumah bersabar, tunggu sebentar. Mortir dan senapan laserku ada di gudang sistem. Sekarang sistem sedang upgrade, semuanya tidak bisa diambil. Yan Lai, Akademi Suci. Sudah mempelajari ilmu sesat. Hahaha, ilmu sesat, ilmu apapun yang membuatku menjadi kuat. Itulah ilmu yang benar. Pendiri Akademi Suci. Sang Suci Agung Benua Xuanwu. Cuma segitu saja kemampuannya. Pergilah, robek-robek orang-orang Akademi Suci. Kau terlalu lancang. Teknik penghancur bulan. Trik receh. Inilah akibatnya menghalangi langkahku. Mulai hari ini. Sang Suci Akademi Suci tiada lagi. Sang Suci. Ini. Lin Mo, akhirnya kau muncul. Tokoh utama biasanya muncul paling akhir. Senior sudah bekerja keras, selanjutnya serahkan padaku. Generasi muda sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan. Lin Mo, hari ini adalah hari kematianmu. Lin Mo, di sini ada 1 juta praktisi kerajaan Yan. Dan 1 juta monster menantimu. Kira-kira kalian bisa bertahan sampai 1 batang dupa habis. Semua ada di sini. Bagus sekali. Pas sekali kalian bisa mati bersama. Sudah di ujung maut masih sombong. Apa yang terjadi? Kok rasanya tanah bergoyang? Ayah, tanahnya retak. Kau jangan bergerak. Lin Mo, apa kau ingin membunuh mereka dulu? Untuk menyenangkan hatiku. Lalu bunuh diri di hadapanku sebagai permintaan maaf. Tidak, aura magma ini. Ini magma dari dunia baka.
Entah kau suka atau tidak dengan pasukan mecaku. Bunuh, bunuh. Lin Mo, senjatamu sudah tak berguna bagiku. Belum dicoba mana tahu. Pergi. Bangun malah menyerang orang sendiri. Memang pantas disebut putra mahkota Yan yang kejam. Sekelompok semut. Bisa mengabdi padaku adalah kehormatan mereka. Mati ya sudah mati. Kalau terus bertarung seperti ini, seluruh pulau Tianhe bisa hancur lebur. Berkelahi di sini. Sudah di ujung maut masih berani lengah. Atur invasi. Peliharaan LM kuat sekali ya. Yang kuatkan LM-nya. Kapan dia jadi sehebat ini? LM. Jangan buru-buru. Kita ganti medan pertempuran. San ini mau ngapain? Dia sedang merobek ruang angkasa. Membuka medan pertempuran baru. Ruang kekosongan, bukalah. Sekarang bisa lepas tangan. Cuma ganti tempat untuk mencari maut. Dengan tingkat kultivasi sekarang, kau bisa kejar. Sungguh lambat. Kemampuan pemulihan ini sepertinya menelan banyak jiwa dan kultivasi praktisi ya. Aku tahu kau sedang melatih jalur. Dan juga punya banyak rahasia teknik jalur. Asal kau mati, semua itu akan jadi milikku. Bisa melihat wujud Dharmaku, itu kehormatan bagi kalian. Wujud Dharma, siapa yang tidak punya? Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan misi pertemuan tak terduga. Akademi Suci Bantuan saling berhasil memperoleh hadiah 6.000 tahun kultivasi, dan naik pangkat menjadi Kaisar Agung. Semuanya akan baik-baik saja. Kaisar Agung Jalan Hantu yang telah menghilang 1000 tahun. Ternyata telah kembali ke benua Xuanwu. Kaisar Agung. Akulah Kaisar Agung Jalan Hantu yang sebenarnya. Tiruan ini akan kudorong ke neraka, biar tak bisa bangkit selamanya. Sudah cukup bermain, waktunya mengakhiri ini.
Ataukah, ini wujud sempurna dari wujud Dharma Kaisar Agung Jalan Hantu? Benar, Yan Lai, ilmu sesat yang kau latih tak diakui langit. Inilah akibatnya. Aku tak terima, akulah yang terkuat. Di seluruh benua Xuanwu. Kalian semua harus tunduk padaku. Persembahkan nyawa kalian untukku. Sifat burukmu tak berubah, menyerap energi spiritual dan jiwa orang lain untuk meningkatkan kultivasimu secara paksa. Kau buru-buru ingin mati, biar kuantarkan kau. Yan Lai, kau kalah. Aku tak mungkin kalah, tidak mungkin. Kaisar Agung, ampunilah hamba. Hamba rela jadi pelayan Kaisar Agung. Jangan bunuh aku, jangan, aku salah. Limo, kumohon jangan bunuh aku. Orang yang harus kalian minta maaf, bukan aku. Ini obatnya. Bendera pemanggil arwah, roh pemanggil. Muncul. Tukar dengan arwah kerajaan suci yang gugur. Semua ini perintah dari Ye Wanshui. Si tua bangka itu. Tak ada hubungannya denganku. Jangan bunuh aku. Kaisar Agung, ampunilah hamba, Kaisar Agung. Saat kalian membantai kerajaan suci, seharusnya kalian sudah memikirkan hari seperti ini. Bawalah kebencian kalian untuk mengadili para pendosa kalian. Terima kasih, Kaisar Agung, telah membalaskan dendam kerajaan suci. Ayahanda, ibunda, kalian sudah berusaha keras. Kau sudah melakukan dengan baik. Kaisar Agung, Yan Lai dan Han Mei. Sebagai dalang utama memang menjijikan. Tetapi para monster dan prajurit kerajaan Yan yang tewas ini tertarik ke tanah kosong. Mungkin akan menjadi arwah penasaran. Aku akan menuntun mereka. Yang tak memiliki karma bisa bereinkarnasi. Kaisar Agung begitu welas asih. Kaisar Agung, Kaisar Agung, Kaisar Agung. Kaisar Agung, Kaisar Agung. Ada apa, senior? Jangan begitu, jangan begitu. Kali ini datang ingin bertanya, apakah Kaisar Agung bermaksud terus menyepi di pekarangan kecil ini? Dunia luar menunggu Kaisar Agung memimpin situasi. Qingyu telah kembali ke kerajaan suci menjadi Maharani. Rakyat hidup makmur dan damai. Akademi Suci Salju Suci juga ada Kaisar Agung yang menjaga. Para monster tak berani berulah. Kalau begitu, biarkan aku berjemur di pekarangan ini. Minum teh,
Sudah cukup baik. Tapi... patuhi titah Kaisar Agung. Tuan rumah, kau dewa hantu. Hari ini setelah 1000 pisau bisa meninggalkan benua Xuanwu, masuk ke wilayah dewa. Maukah membuka 1000 pisau? Wilayah dewa, aku menolak. Mengapa tuan rumah menolak? Masuk wilayah dewa adalah cita-cita tertinggi semua kultivator. Wilayah dewa membosankan. Dunia fana inilah yang layak untuk dirindukan.